Pembahasan kita saat ini mengenai Go Digital ya Pak. Ini mengenai digitalisasi rantai pasok temanya untuk hari ini. Nah, kenapa kita sebagai perusahaan agrikultur membutuhkan digitalisasi? Yang pertama Pak, bahwa kita perlu memantau kondisi logistik real time, ya, suhu, kelembapan, lokasi. Artinya ini sama dengan mutu produksi Pak. Ya. Kemudian kita harus memastikan keaslian produk kita, ya, sesuai dengan standar sustain. Kemudian kita harus menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan pasar. Ya. Nah, untuk yang blockchain dan transparansi ini Pak, mengenai sustainability ini berkaitan dengan ISPO dan RSPO. Ya. Nah, untuk IoT ya, tadi kan disebutkan memantau kondisi logistik secara real time. Nah, yang bagi kita yang sering ketemu sama Pak GM di ruangan, Pak GM kan sering bahas, saya pasang Inteng. Ya. Jadi manfaatnya itu ini Pak. Ya, Inteng itu dia Pak, angka digital dilengkapi sensor dalam tangki, sehingga dia dapat menginformasikan volume storage. Jadi Pak, kita punya 71 PKS se-PTPN 3 secara holding, secara PAMCO ya Pak, 71 PKS. Kalau ditanya stoknya secara manual via telepon, maka kita akan telepon 71 orang, ya kan? Atau menunggu WA 71 orang. Jadi kita manfaatkan digitalisasi dengan sistem sensor sehingga dipasanglah Inteng, ya, dipasang Inteng di PKS dan PKO untuk menunjukkan beberapa angka CPU dan PKO-nya secara real time, ya Pak. Jadi itu menit demi menit bisa dipantau. Nah, datanya untuk apa? Untuk menentukan volume penjualan. Ya, hari ini mau jual berapa, besok stoknya berapa. Jadi angkanya bisa real time. Jadi di situ dimanfaatkan digitalisasinya selain SAP yang sering kita pegang, invoice, agris dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa lagi Pak? Bisa untuk ini digitalisasi berikutnya nih Pak. Orang Aceh ya, dikenal dengan AgroView, digunakan untuk memetakan TBM kelapa sawit. Jadi kita memanfaatkan citra satelit atau dengan drone supaya kita bisa hitung gitu, di TBM kita seberapa tangguh, seberapa performansnya, seberapa kerapatan pokoknya, sehingga dapat diprediksi Pak data-data itu. Kapan kita membutuhkan penjualan CPO tinggi seperti tadi ya, bagaimana dengan progres TBM kita. Nah, disini manfaatnya untuk digitalisasi. Nah, apa yang penting Pak untuk digitalisasi? Ini Pak, data akurat dan tepat, maka ada manfaatnya untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi hati-hati dalam input. Ya, kita yang menggunakan SAP atau aplikasi apapun itu, invoice juga, invoice juga, apapun itu, perhatikan Pak, periksa ulang pekerjaan sebelum melaksanakan input. Ya, karena digitalisasi ini ada manfaatnya kalau data yang diinput benar. Sensor tadi ada manfaatnya kalau memang dikalibrasi dan datanya benar. Kalau salah input Pak, ya mudah-mudahan hasilnya tidak akan dapat dimanfaatkan. Jadi pengambilan keputusan dalam digitalisasi sangat penting jika data yang diinput akurat dan tepat. Nah, turunannya juga Pak yang dari 5G inisiatif tadi Pak pada GoSkio ya, bahwa kita akan harus punya rantai pasok mulai dari hulu ke hilir yang berorientasi global. Jadi mulai kita produksi dari tanaman, kita olah di PKS, intinya ke PKO, PKO ke biodiesel, kemudian CPO-nya mungkin ke ke INL jadi minyak goreng. Kemudian kita akan kerjasama dengan pasar market untuk penjualan. Jadi ini harus jelas Pak, gitu. Jadi dia sama dengan sistem gudang yang terdigitalisasi zaman sekarang, stoknya kita tahu, penjualannya kita tahu. Jadi tidak salah dalam pengambilan keputusan. Jadi ini Pak, contoh-contoh pemanfaatan digitalisasi di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah ini, jadi dia strateginya Pak,
jejak karbon digital seperti yang tadi ya, manajemen gudang otomatis ini contoh-contoh, kemudian kontrol berkualitasnya air. Jadi dampaknya nanti kaitannya dengan manajemen risiko ya Pak, ini kepatuhan terhadap ESG ini Pak, environmental, sosial, dan government. Kemudian dampaknya lagi dari sisi manajemen, kita bisa pengurangan biaya operasional, dari kualitas, ada kepercayaan konsumen bahwa kita produk spesialis dan mutunya bagus. Ya, itu contoh-contohnya Pak. Jadi ini quote-nya Pak, inovasi digital bukan sekedar teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut menciptakan nilai ekonomi baru yang berkelanjutan sehingga kita nanti diposisikan sebagai perusahaan dengan standar industri di pasar global. Ya, Pak.